warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga semua permasalahan-permasalahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluarnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan atau mengkisahkan kisahnya Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu, yakni kisah Islamnya Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu. Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu dan Sayyidina Amr radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu, baginda Nabi Muhammad SAW sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun, kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan hijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tidak tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, aku akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, berbuatlah semampu. Tetapi jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah. Dan akan aku berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri terhadap kejadian ini. Maka turunlah ayat Al-Quran, "Wa minan nasi may yashri nafsahu bidgha'a mardatillah, wallahu ra'ufun bil ibad." Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridho Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW sedang berada di Kuba. Saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sangat beruntung perniagaanmu, wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, "Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang memakan kurma, dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma.' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini.' Baginda Nabi Muhammad SAW tertawa mendengar jawabanku. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebih-lebihan, wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia,
ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu mengimami salat jenazah. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya pengorbanan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu yang mengorbankan semua hartanya diganti. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu marilah kita mengambil faedahnya, mengambil hikmahnya dari kisah Sayyidina Suhaib. Ketika kita mempunyai harta, janganlah kita sia-siakan harta tersebut, akan tetapi pergunakanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.